PNS 2022, satu sinergi bangun negeri. Baik. Sesaat lagi kita akan mendengarkan pemaparan dari pemerintah Kabupaten Madiun. Namun sebelum masuk ke pemaparan, kita akan menyaksikan video berikut ini. Kabupaten Madiun dengan ikon Ayo Apik Baru, dengan sejuta keindahan alam beserta potensinya serta lokasi yang letaknya strategis menghubungkan antar kota-kota besar di daerah Jawa Timur dan Jawa Tengah. Sebagai daerah agraris dengan luas wilayah 1.113,63 km persegi yang terdiri dari 15 kecamatan, 8 kelurahan, dan 198 desa. Dengan pembinaan yang tepat, Madiun unggul pada sektor pertanian, perkebunan, perikanan, industri dan pariwisata. Dikelilingi oleh hutan dan lahan pertanian, Madiun mengoptimalkan potensinya dengan menjadi penyangga pangan beras di Jawa Timur bagian barat. Dalam sektor pariwisata, Madiun menyuguhkan wisata yang masyarakat bisa nikmati mulai dari alam hingga wisata sejarah. Selamat datang di Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun adalah salah satu perangkat daerah pengampu urusan pemerintah fungsi penunjang keuangan di bidang pendapatan daerah, khususnya pemungutan pajak daerah. Berlokasi di Jalan Alun-Alun Timur Nomor 3 Caruban, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun, Bapenda Kabupaten Madiun berjarak 22 km dari pusat kota Madiun dan dapat ditempuh selama 30 menit dengan menggunakan kendaraan bermotor. Sebagai perangkat daerah pelaksana pelayanan publik, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun menyelenggarakan pelayanan publik di dua tempat, yaitu di Mall Pelayanan Publik yang berlokasi di Jalan Alun-Alun Utara Nomor 4 Kota Madiun dan pelayanan di Kantor Bapenda Caruban. Bapenda Kabupaten Madiun siap mewujudkan pelayanan prima, profesional, ramah, informatif, melayani, akuntabel demi Kabupaten Madiun taat pajak. Untuk mempermudah akses menuju kantor Badan Pendapatan Daerah, masing-masing ASN Bapenda mendapatkan fasilitas berupa kendaraan dinas roda 2 atau motor,
Beberapa ASN Bapenda dapat memilih untuk berangkat bersama-sama menggunakan kendaraan roda 4 yang standby di titik kumpul mall pelayanan publik. Selain itu, bisa juga berangkat menggunakan bus antar jemput yang telah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Madiun. Mewujudkan penerimaan pendapatan asli daerah yang optimal, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun pada tahun 2022 didukung oleh sejumlah personil yang terdiri dari 46 orang ASN dan 9 orang pegawai non-ASN. 46 orang ASN Bapenda Kabupaten Madiun terdiri dari 1 orang pejabat eselon 2, 3 orang pejabat eselon 3, 4 orang pejabat eselon 4, 3 orang pejabat fungsional tertentu hasil penyederhanaan birokrasi, serta 35 staf fungsional umum. Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun terdiri dari Kepala Badan yang membawahi langsung bagian sekretariat, yaitu Bagian Sekretariat Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun terdiri dari Subbagian Umum dan Kepegawaian. Bidang pengembangan dan penetapan terdiri dari Subbidang Penilaian, Pengolah Data dan Informasi, Subbidang Pendataan, Pendaftaran, dan Penetapan. Bidang Pembukuan dan Penagihan terdiri dari Subbidang Penagihan dan Subbidang Keberatan dan Verifikasi. Seiring dengan tuntutan zaman, perubahan lingkungan yang semakin cepat, dan tuntutan pelayanan publik yang semakin baik, metode pelayanan konvensional pun mengalami perubahan dari pelayanan yang bersifat manual menjadi secara digital. Hal tersebut didukung dengan adanya perkembangan teknologi dan pandemi COVID-19, yang mana mengubah pola kerja menjadi efektif dan efisien. Ini Mbak, keperluan berkasnya. Oke, terima kasih. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun telah merespon hal tersebut menjadi lebih inovatif, sehingga pelayanan publik menjadi lebih meningkat, bahkan di tengah pandemi COVID-19. Berbagai terobosan terus digalakkan dalam upaya meningkatkan pelayanan prima kepada masyarakat. Banda Melasti, Bapenda melayani sepenuh hati. Pajak daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun adalah pajak restoran, pajak hotel, pajak air tanah, pajak penerangan jalan, pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak mineral bukan logam dan batuan, dan BPHTB. Beberapa aplikasi yang ada pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun adalah aplikasi PBB, aplikasi BPHTB, dan aplikasi pajak daerah lainnya. Aplikasi BPHTB. Aplikasi BPHTB dibangun pada tahun 2016 dan digunakan mulai tahun 2017. Aplikasi ini digunakan oleh PPAT, PPATS, pejabat lelang, dan wajib pajak ketika ada pendaftaran waris mandiri. Selain host-to-host dengan Bank RKUD atau Bank Jatim, mulai bulan Juli tahun 2020 juga sudah melaksanakan host-to-host dengan Badan Pertanahan Nasional. Pada tahun 2021, dilaksanakan upgrade aplikasi agar lebih cepat serta tampilannya lebih menarik. Aplikasi pajak daerah lainnya. Aplikasi ini mulai dibangun pada tahun 2020. Pada aplikasi ini dapat digunakan untuk pembayaran pajak daerah, seperti self-assessment yang diantaranya adalah pajak hotel, pajak resto, pajak hiburan, pajak parkir, dan pajak MBLB. Official assessment diantaranya dalam pajak reklame dan pajak air tanah. Aplikasi ini sudah host-to-host dengan Bank RKUD atau Bank Jatim, sehingga ketika WP mau membayar, cukup menggunakan ID billing atau nomor virtual account saja. Mulai pertengahan tahun 2021, pajak yang sudah berjalan menggunakan aplikasi ini adalah pajak hotel, pajak restoran, dan pajak air tanah.
PBBP 2 adalah aplikasi yang mulai dibangun pada tahun 2013. Aplikasi ini mendukung pengelolaan PBBP 2 yang meliputi pelayanan, pembayaran, pembukuan, monitoring, pengendalian piutang, konfirmasi status wajib pajak yang terintegrasi secara online. Kedua aplikasi di atas kami jadikan satu dalam Si Kampung, aplikasi pajak daerah Kabupaten Madiun terintegrasi yang dapat diakses pada pajakdaerah.madiunkap.go.id. Selain di bidang aplikasi, Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun juga melakukan berbagai inovasi lainnya. Di antaranya, pelaksanaan pendaftaran pelayanan secara mandiri dengan berbasis online yang dapat dilakukan oleh wajib pajak dari manapun tanpa harus mendatangi kantor pelayanan. Perluasan jaringan sistem pembayaran PBB sebagai alternatif atau pilihan bagi wajib pajak dalam melakukan pembayaran PBBP 2. Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun berkoordinasi dengan Bank Jatim untuk memperluas jaringan pelayanan dengan pemberdayaan badan usaha milik desa dan agregator lainnya. Upaya maksimal ASN Bapenda untuk bisa mencapai target pendapatan yang sudah ditetapkan di RPJMD serta dalam rangka upaya penagihan piutang dilakukan dengan membentuk Satgas Penilaian dan Satgas Penagihan Pajak Daerah. Meningkatkan kapasitas sumber daya manusia juga dilakukan Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun melalui pelaksanaan diklat penilai, kegiatan sosialisasi, dan kegiatan healing bersama-sama ke Yogyakarta. Sebagai reward dan stimulus atas pelaksanaan tugas dan fungsi Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Madiun sebagai perangkat daerah pemungut pajak daerah, ASN dan non-ASN Bapenda menerima insentif pajak daerah sebagai hasil dari pencapaian kinerja di luar gaji dan TPP berdasarkan beban kerja. Pendapatan daerah harus dimaksimalkan untuk pembangunan Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Ayo bayar pajak, BPKAD Kabupaten Madiun merupakan badan pengelolaan keuangan dan aset daerah Kabupaten Madiun yang terletak di pusat kota Caruban, Jalan MT Haryono nomor 4, Kecamatan Mejayan, Kabupaten Madiun. BPKAD Kabupaten Madiun merupakan OPD sekaligus sebagai SKPKD pelaksana dari visi misi Bupati Madiun, yaitu visi terwujudnya Kabupaten Madiun yang aman, mandiri, sejahtera, dan berakhlak. Misi mewujudkan rasa aman bagi seluruh masyarakat dan aparatur pemerintah Kabupaten Madiun, mewujudkan aparatur pemerintah yang profesional untuk meningkatkan pelayanan publik, meningkatkan pembangunan ekonomi yang mandiri berbasis agrobisnis, agroindustri, dan pariwisata yang berkelanjutan, meningkatkan kesejahteraan yang berkeadilan, mewujudkan masyarakat berakhlak mulia dengan meningkatkan kehidupan beragama, menguatkan budaya, dan mengedepankan kearifan lokal. Peraturan Bupati Madiun Nomor 69 Tahun 2021 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas, fungsi, dan tata kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Madiun. Berdasarkan Anjap ABK, pada BPKAD kebutuhan formasi pada bidang sekretariat yaitu jabatan verifikator sejumlah 1 orang. Kebutuhan formasi pada bidang anggaran yaitu jabatan pengelola anggaran sejumlah 1 orang. Kebutuhan formasi pada bidang perbendaharaan yaitu jabatan pengelola data pencairan dana sejumlah 1 orang.
kebutuhan formasi pada bidang aset dan akuntansi, yaitu jabatan pengelola kekayaan negara sejumlah 2 orang. Bidang sekretariat mempunyai tugas selain melaksanakan kegiatan administrasi umum, kepegawaian, penyusunan program, laporan, dan keuangan, juga mengkoordinasikan dana desa, alokasi dana desa, belanja tidak terduga, belanja transfer, dan bantuan keuangan. Bidang anggaran mempunyai tugas meliputi penyusunan kebijakan teknis, perencanaan program, penyusunan KUA dan PPAS, penyusunan APBD, perubahan APBD, penyusunan DPA SKPD, DPPA SKPD, serta melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan bidang anggaran. Bidang perbendaharaan mempunyai tugas meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, menyelenggarakan pengelolaan keuangan kas daerah, pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah, mengkoordinasikan penyusunan petunjuk teknis administrasi penerimaan dan pengeluaran kas, pelaksanaan penyusunan aliran kas, pengendalian proses penerbitan surat perintah pencairan dana atau SP2D, dan pelaksanaan tata kelola sistem penggajian serta melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan bidang perbendaharaan. Bidang aset dan akuntansi mempunyai tugas meliputi menyusun kebijakan teknis, merencanakan program, perencanaan kebutuhan, penganggaran, dan penatausahaan aset, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, inventarisasi, rekonsiliasi, realisasi belanja modal, pemindahantanganan, penghapusan, penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah, serta melaksanakan monitoring, evaluasi, dan laporan bidang aset dan akuntansi. Dan terakhir, terdapat kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Aset daerah merupakan kekayaan daerah yang harus dikelola dengan baik dan benar agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Total aset tetap pemerintah Kabupaten Madiun sebanyak 189.375 dengan nilai 7.849 miliar rupiah yang terdiri dari aset gedung bangunan sebanyak 2.656 dengan nilai 1.159 miliar dan aset jalan dan irigasi jaringan sebanyak 4.276 dengan nilai 5.407 miliar. Aset tanah sebanyak 1.931 dengan nilai 529 miliar rupiah. Aset peralatan mesin sebanyak 180.512 dengan nilai 752 miliar. Dalam pengelolaan barang milik daerah, BPKAD mempunyai fungsi sebagai pejabat penata usahaan BMD, meliputi perencanaan kebutuhan dan penganggaran, pengadaan, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, pemindahantanganan, penghapusan, pembinaan, pengendalian, dan pengawasan. Capaian target pengelolaan aset daerah. 1. Pemenuhan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK terhadap aset BMD. 2. Pemenuhan MCP atau Monitoring Counter of Prevention KPK. 3. Pemenuhan terhadap capaian kinerja pengelolaan aset daerah. 4. Pemenuhan target sertifikasi tanah aset daerah sebanyak 1.407 bidang.
Simata merupakan aplikasi strategis yang akan menjadi alat bantu untuk mengoptimalkan penatausahaan barang milik daerah pemerintah Kabupaten Madiun. Dengan begitu kompleksnya ruang lingkup penatausahaan barang milik daerah, maka perlu ditambah 2 personil ASN sebagai pengelola kekayaan daerah pada bidang aset dan akuntansi. Kegiatan capacity building diselenggarakan sebagai upaya meningkatkan kinerja organisasi serta kapasitas ASN dan non-ASN BPKAD yang berorientasi terhadap pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif, dan kolaboratif. Sedangkan tujuan capacity building yaitu mengoptimalkan kinerja BPKAD yang mempunyai 2 fungsi, yaitu fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) dan fungsi Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) atau Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), serta dalam rangka optimalisasi pelayanan kepada seluruh organisasi perangkat daerah. Selanjutnya, pembentukan tim building aparatur BPKAD yang berintegritas sengaja dilaksanakan secara outdoor atau di ruang alam terbuka agar aparatur BPKAD mendapatkan inspirasi secara cepat untuk berkreativitas dan berinovasi sehingga dapat membentuk teamwork yang dinamis dan solid dalam melaksanakan tugas dan fungsi BPKAD Kabupaten Madiun. Baik, wah, sebenarnya dilihat tadi ya videonya Kak, keren banget ya Kak ya. Sangat informatif. Nah, untuk Kabupaten Madiun ini saat ini sudah bergabung dengan kita narasumber dari pemerintah Kabupaten Madiun, Ibu Sri Diana Dewika, SHMSI selaku Kabid Pengembangan Pegawai, Pendidikan dan Pelatihan. Selamat siang Ibu. Apakah suara kami sudah terdengar di sana Ibu? Selamat siang. Baik. Dan Mas. Mohon maaf Ibu, mungkin bisa diperbesar suaranya karena di kami suaranya agak kecil Bu. Ya. Ya, sebentar Mas. Baik Ibu, mohon maaf Ibu masih belum terdengar Ibu. Sudah ya Mas, dengar ya? Baik, sudah ada. cukup. Terima kasih Bu. Baik Ibu, kami silakan untuk dapat memaparkan informasi kepada teman-teman PKNSAN dalam waktu 10 menit. Silakan Ibu. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat tim dari Kemenq, baik dari Biro SDM maupun jajaran yang lain, serta semua yang hadir dalam sesi Zoom pada siang hari ini. Tidak lupa kami juga membawa serta di sini ya Mas sama Mbak. Di sini kami ada tim dari Bapenda dan juga tim dari BPKAD kami. Jadi terima kasih pada kesempatan ini. Kami tidak akan panjang lebar karena memang sudah disajikan tadi melalui video. Mungkin yang di sesi kami untuk penjelasan dari profil kepegawaian. Jadi bagaimana kondisi kepegawaian yang ada di tempat kami. Bisa kami sajikan bahwa pemerintah Kabupaten Madiun memiliki total pegawai 7.008 untuk yang PNS dan 898 untuk yang P3K. Adapun yang PNS itu ada dari guru 3.582 dan dari yang non guru 3.426. Kami di pemerintah Kabupaten Madiun memiliki aplikasi kepegawaian yang memang semua berupaya untuk menuju pada pelayanan kepegawaian yang paperless. Di sini ada kenaikan pangkat secara aplikasi, jadi tidak perlu lagi dengan pemberkasan. Kemudian ada e-pensiun, e-satya ini terkait pelayanan-pelayanan kepegawaian yang lainnya. Kemudian ada e-tunjangan, EK3, EKGB, dan e-tubel. Di sini e-tubel adalah e-tugas belajar. Untuk jenjang pendidikan sendiri di Kabupaten Madiun didominasi oleh lulusan yang S1. Jadi tampak di situ grafiknya yang tertinggi adalah lulusan S1. Untuk yang lainnya masih ada dari jenjang bahkan SD juga kami masih ada, SMP dan seterusnya. Next.
Untuk pengembangan karir sendiri, kami di Kabupaten Madiun sudah menyusun Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2020. Ini memang pada awalnya adalah mengatur tentang pemberian tugas belajar dan izin belajar. Tapi sehubung dengan adanya Surat Edaran Menpan Nomor 28 Tahun 2021, maka kami harus menyesuaikan terhadap substansi Perbub tersebut. Maka pada saat ini Perbub 64 tersebut dalam masa revisi. Karena dari SE Menpan tersebut sudah menyampaikan tidak lagi kita berbicara pada jarak maupun waktu, dan akreditasi pun sudah apabila memang tidak dijumpai akreditasi B, maka akreditasi C bisa diberikan selama mendapat rekomendasi dari Menpan. Jadi memang SE ini mengusung untuk Merdeka Belajar. Next. Terkait dengan perubahan Perbub itu sendiri, dari izin belajar, nanti sudah tidak ada lagi istilah izin belajar. Jadi semuanya adalah tugas belajar. Di mana tugas belajar tersebut dibedakan dengan biaya mandiri maupun dibiayai oleh pemerintah, atau memang nanti ada semacam beasiswa. Nah, yang selanjutnya tugas belajar tersebut dibedakan lagi apakah dalam tugas belajarnya nanti dibebas tugaskan dari tusi kesehariannya ataukah tidak dibebas tugaskan. Adapun untuk jenis pendidikan yang nanti bisa dilaksanakan tugas belajar, ada pendidikan akademik, pendidikan vokasi, dan pendidikan profesi. Nah, data tugas belajar tahun 2022 sampai dengan bulan ini, Oktober, kami sudah memproses tugas belajar untuk S2 sebanyak 8 orang, S1 sebanyak 6 orang, dan D4 sebanyak 3 orang. Dari kesekian yang sudah melakukan tugas belajar, ada satu PNS yang sedang melaksanakan tugas belajar di University of Liverpool, Inggris, dengan program studi Housing and Community Planning, program beasiswa dari IPDP. Selanjutnya untuk yang lainnya, ada di Universitas Gadjah Mada, Universitas Brawijaya Malang, serta universitas negeri atau swasta lainnya di sekitar Kabupaten Madiun. Next. Nah, mungkin di sini bisa kami gambarkan untuk nanti adik-adik dari lulusan PKN STAN, maka di pemerintah Kabupaten Madiun, kami akan memberikan pengembangan kompetensi dan karir. Di dalamnya ada nanti melanjutkan pendidikan pada jenjang yang lebih tinggi, kemudian nanti ada peluang untuk prioritas mengisi posisi atau jabatan yang lebih tinggi di bidang teknis sesuai kompetensi jabatannya. Karena saya yakin adik-adik yang lulusan PKN STAN sudah memiliki kompetensi yang terbaik yang memang sesuai dengan bidang teknis yang ada di jabatannya. Selanjutnya untuk kepegawaian lainnya, mendapatkan perlindungan kesehatan itu sudah pasti, dan keselamatan kerja. Jadi mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Apabila memang ada pertanyaan atau yang hal-hal lain yang kurang jelas, monggo bisa ditanyakan kepada kami. Karena saya yakin dengan video yang sudah kami sampaikan tadi sudah sangat jelas. Posisi adik-adik nanti di Bapenda, di BPKAD, saya rasa sudah sangat jelas seperti apa tugas kesehariannya, termasuk fasilitas-fasilitas apa yang bisa diberikan. Terima kasih. Pemaparannya yang sangat informatif. Nah, sekarang mungkin apabila ada teman-teman PKN STAN nih yang penasaran gitu, gimana kerjanya di Madiun ini atau misalnya tertarik, boleh tanya, kasih pertanyaan ke kita dengan raise hand sehingga kalian bisa langsung Berdiskusi langsung berdiskusi, ya, interaktif iya. dengan Bapak Ibu dari Kabupaten Madiun. Iya. Baik, apakah sudah ada? Ternyata masih belum nih Kak. Mungkin kita akan langsung aja menanyakan pertanyaan yang telah masuk ke dalam G-Form. Baik Ibu izin, terkait formasi setiap jurusannya Bu, mungkin ini masih ada yang kurang jelas sepertinya. Mungkin apakah dapat diinformasikan kembali terkait formasi tiap jurusan untuk Kabupaten Madiun? Silakan Ibu. Baik, tadi sesuai dengan yang disampaikan di video, untuk di BPKAD sendiri, kami di bidang aset, itu ada formasi untuk pengelola keuangan negara, kekayaan negara. Di sini kami membutuhkan 2. Kemudian nanti ada, mungkin bisa ditampilkan deh.
Yang slide-nya ada tuh, yang cut off-nya video. Ya, yang itu aja. Oh iya. Baik, kami ulangi. Dari bidang aset dan akuntansi, kami ada pengelola kekayaan negara, ada 2 formasi. Kemudian di bidang anggaran, kami ada pengelola anggaran 1 formasi. Kemudian di bidang perbendaharaan, kami ada pengelola data pencairan dana, ini 1 orang. Adapun untuk sekretariat atau di bawah sekretaris, ada verifikator keuangan, ini 1 orang. Untuk Bapenda sendiri, di sini kami ada formasi untuk pajak daerah, ada 2 orang. Kemudian untuk untuk yang pengelola data dan informasi ada 1 orang. Ada 2 orang. Demikian. Terima kasih, sudah sangat jelas terkait informasi untuk setiap jurusannya. Oh, ya, boleh Baik. mungkin dibesarkan untuk Mungkin ini supaya lebih jelasnya lagi ya Kak ya, dari Iya. prodi mana saja dan akan Hmm. ditempatkan pada jabatan mana saja. Ada D3 akuntansi, D3 PB penilai, dan manajemen aset. Wah, sudah sangat jelas ya. Iya, di sini sudah ada jabatannya, jumlah formasinya, dan rencana penempatannya juga. Nah, jadi buat teman-teman yang tertarik di Kabupaten Madiun ini mungkin dan ingin bertanya lebih Dalam spesifik lagi ya, lagi spesifik ya, lagi. boleh raise hand sehingga bisa langsung tanya jawab nih sama ibunya langsung, gitu, seperti itu. Baik, apakah sudah ada yang ingin menggunakan raise hand? Baik, sebelumnya. Karena belum ada nih Kak, mungkin bisa langsung masuk ke pertanyaan selanjutnya. Silakan Kak. Baik. Oke. Ya, di sini ada pertanyaan selanjutnya, Bu, dan melalui G-Form, yaitu bagaimana fasilitas di pemerintah Kabupaten Madiun? Seperti apakah ada mes atau rumah dinas, atau bagaimana kesempatan melanjutkan pendidikan di Pemkab Madiun sendiri? Jadi selain fasilitas, mungkin juga ada pertanyaan mengenai pendidikan. Itu. Silakan Ibu. Yeah. Untuk mes di Kabupaten Madiun memang tidak disediakan. Jadi seluruh pegawai yang memang selama ini kan memang jarak pemerintah pusat pemerintahan Kabupaten Madiun dengan rata-rata domisili PNS Kabupaten Madiun berjarak 20 km karena memang rata-rata semua ada di Kota Madiun. Sedangkan pusat pemerintahan kami ada di Caruban. Caruban itu 20 km dari Kota Madiun. Dan semuanya tidak ada yang tinggal di asrama atau mes. Jadi rata-rata memang ulang-alik dalam artian berangkat pagi pulang sore seperti tadi yang disampaikan di video. Kami ada angkutan massal yang disediakan oleh Pemkab Madiun berupa bis karyawan. Kemudian nanti di Bapenda dan BPKAD atau mungkin OPD yang lain memang memiliki kendaraan roda 4 yang digunakan sebagai operasional untuk operasional pulang perginya karyawan. Jadi ada seperti itu fasilitasnya. Adapun yang terkait pengembangan karir untuk jenjang pendidikan, kami tidak memberikan batasan selama memenuhi syarat untuk naik jenjang ke pendidikan yang lebih tinggi, maka diizinkan selama persyaratan yang memang diminta dipenuhi. Dan dengan adanya peraturan bupati yang mengatur tugas belajar, maka seluruh rangkaian proses pengajuan tugas belajar kami mendasari pada peraturan bupati tersebut. Dan sampai dengan hari ini kami sudah menyusun proses
pengajuan secara paperless. Jadi nanti adik-adik STAN yang memang berdinas di Pemkab Madiun, maka tidak perlu lagi mengajukan tugas belajar melalui berkas-berkas yang begitu banyak. Jadi cukup melalui aplikasi yang sudah kami sediakan, bisa mengajukan melalui OPD-nya masing-masing. Jadi berkas yang diminta nanti tinggal unduh, kemudian diproses, di-upload lagi. Demikian juga untuk berkas-berkas yang lain. Karena kami sudah punya sistem informasi kepegawaian ya di sini. Semua berkas kepegawaian ASN Pemkab Madiun sudah berupa soft file. Jadi masing-masing ASN berkewajiban untuk mengupdate selalu perkembangan data kepegawaiannya. Jadi nanti apapun terkait hal yang berkenaan dengan permohonan dokumen, kecukupan berkas-berkas, cukup mengambil dari simpek yang sudah tersedia di aplikasi BKD. Demikian. Baik Ibu, terima kasih jawabannya sangat detail sekali ya Kak ya. Dan mungkin kami juga masih ingin menawarkan kembali nih Kak ya. Bagi teman-teman yang ingin raise hand dan bertanya langsung kepada Bapak Ibu dari Kabupaten Madiun. Baik, ternyata sudah ada yang raise hand. Kami silakan. Di sini Kepada ada Mbak Kamima ya. Baik, ada Mbak Kamima. Silakan Kamima untuk bertanya langsung kepada Bapak Ibu yang ada dari Kabupaten Madiun. Oh, baik, Mas. Mohon maaf. Silakan. Mohon maaf, izin bertanya, Bu. Mohon maaf, saya sedang di perjalanan ini. Ini ingin menanyakan, tadi itu kan terkait kendaraannya disediakan bis dari pemerintah ya. Nah itu kira-kira cuman di sekitaran lingkup Caruban atau sampai ke Madiun Kota ya, Bu? Ya, cukup itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih pertanyaannya Mas. Hati-hati di jalan. Baik, untuk kendaraan atau angkutan bis yang kami sediakan, mungkin sebagai informasi tadi di video juga sudah kami sampaikan, kami memang memiliki 2 pendopo kabupaten. Jadi memang sebelumnya kami pendopo kabupatennya berada di tengah-tengah wilayah Kota Madiun. Tapi semenjak 2015 kami sudah membangun lagi untuk pusat pemerintahan kami, jadi kami juga memiliki pendopo Kabupaten Madiun yang ada di wilayah Caruban. Maka untuk ketersediaan bis tadi, kami menyediakan start point-nya itu di Kota Madiun, jadi di pusat pemerintahan Kabupaten Madiun yang ada di Kota Madiun. Jadi para ASN biasanya berkumpul di sana, jadi titik kumpulnya di sana, kemudian ada jam-jam batasan kapan terakhir harus berangkat, maka nanti ditetapkan di sana jam berapa harus sudah berangkat, karena memang di Kabupaten Madiun pada pukul 07.00 sudah ada apel pagi. Maka rata-rata teman-teman biasanya yang sampai dengan hari ini, mereka berkumpul di pendopo lama istilahnya yang ada di Kota Madiun itu maksimal di pukul 06.15. Kemudian perjalanan sekitar 25 sampai 30 menit, maka diharapkan jam 7 kurang 10, maksimal jam 7 kurang 5, teman-teman sudah tiba di pusat pemerintahan kami yang ada di Caruban, kemudian bisa mengikuti apel pada 07.00, seperti itu. Nah, selain yang bis yang memang disediakan Pemkab, masing-masing OPD kami biasanya memiliki kendaraan roda 4. Nah, di situ teman-teman juga bisa bersama-sama berangkatnya. Jadi kadang ada beberapa OPD yang memang memiliki kebiasaan tersendiri terkait jam pulang dan jam berangkatnya, maka masing-masing OPD juga menyediakan kendaraan roda 4 untuk operasional karyawan-karyawatinya. Demikian. Baik, terima kasih Bu atas penjelasannya. Apakah Mas Kamima sudah terjawab ya pertanyaannya? Baik, selanjutnya mungkin karena Mas Kamima tidak merespon, kita akan beralih ke selanjutnya nih Kak. Ada siapa nih Kak? Satu orang lagi. Ada pertanyaan dari Hilman Fazlur Rahman yang mengajukan secara raise hand. Apakah Mas Hilman sudah terhubung? Baik. Baik, silakan Mas Hilman untuk dapat menanyakan secara langsung. Izin, apa suara saya dapat terdengar? Baik, sudah terdengar. Baik.
Pertama-tama izin memperkenalkan diri, nama saya Hilman Wasurahman. Saya berasal dari program studi D3 Pajak 2019. Ya, kita udah mati. Udah. Mungkin untuk menceritakan sedikit tentang PKS tahun. Ya, jadi di PKS sendiri untuk program studi D3 itu terakhir di angkatan kami. Sementara di 2020 itu tidak membuka, PKS tidak membuka mahasiswa baru, kemudian baru di 2021 membuka D4, sehingga ada gap 2 tahun dari lulusan kami, Bu, untuk lulusan dari PKS TAN. Sehingga dari hal tersebut mungkin bisa jadi pertimbangan Bapak Ibu untuk mengambil merapel kebutuhan mahasiswa dari PKS TAN kepada angkatan kami. Mungkin terutama di jurusan pajak, karena tadi dari pemaparan tidak minta untuk jurusan pajak ataupun prodi lain yang serasa kurang gitu. Seperti itu mungkin. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih responnya Mas. Jadi terkait hal ini memang mungkin kalau Masnya baru tahun ini kan lulusnya masih 2 tahun lagi ya kalau memang terjaga ya. Nah, terkait hal tersebut memang kami untuk Anjap ABK yang kami sampaikan untuk lulusan pajak kami butuhkan. Tapi mungkin yang untuk tahun ini karena memang yang angkatannya Masnya belum lulus ya. Jadi untuk itu nanti kami akan berkoordinasi lagi dengan tim yang di Biro SDM Kemenq. Sejujurnya dari kami memang sangat membutuhkan SDM yang memang lulus dari prodi perpajakan, istilahnya seperti itu. Nah, untuk ke depan mungkin kami akan sangat berterima kasih ketika adik-adik yang dari PKS TAN memang bersedia untuk mengabdikan dirinya untuk membangun Kabupaten Madiun, dan tentunya kami akan tindak lanjuti untuk kebutuhan ini dengan berkoordinasi dengan Biro SDM Kemenq. Mungkin seperti itu jawabannya. Jadi kami memang secara khusus sangat membutuhkan SDM potensial di bidang perbajakan. Demikian. Baik, Mas Hilman, apakah sudah terjawab pertanyaannya? Izin Bu, saya kebetulan lulusan tahun sekarang. Maksud saya masuk di 2019 Ibu. Jadi saya lulusan tahun sekarang, dan untuk kuota pajak tahun sekarang kan tidak ada Ibu, hanya ada untuk penilai. Jadi untuk jurusan prodi pajak D3 pajak. Mungkin dapat menjadi pertimbangan karena mengingat tahun depan, 2 tahun ke depan itu tidak ada lulusan dari PKS TAN karena efek dari kebijakan yang tahun 2020 tidak mengenal mahasiswa dan 2021 itu menerima mahasiswa tapi D4, sehingga ada gap 2 tahun dari lulusan kami. Jadi mungkin bisa menjadi pertimbangan untuk menambah kuota penerimaan dari kepada kita. Gitu, ya. Terima kasih Mas. Mungkin semangat ini bisa menular juga ke teman-teman yang lain. Insya Allah nanti seperti apa mekanismenya, kami akan berkoordinasi lebih lanjut dengan Biro SDM Kemenq terkait hal ini, karena memang kami tidak bisa menjawab secara langsung. Nanti mungkin setelah ini kami akan berkoordinasi dengan Biro SDM Kemenq untuk menindaklanjuti seperti apa. Intinya dari kami untuk SDM perpajakan sangat kami butuhkan. Nanti terkait teknisnya seperti apa, lulusan seperti apa yang akan di breakdown ke daerah, khususnya ke Kabupaten Madiun, kami akan berkoordinasi lebih lanjut. Dan semoga apa yang disampaikan Masnya tadi bisa terakomodir. Gitu ya? Baik. Hilman, seperti itu ya jawabannya. Mungkin sudah cukup jelas juga penjelasan dari Ibu terkait pertanyaan Hilman. Baik, kami kira mungkin untuk sesi tanya jawab karena sudah banyak yang bertanya juga dan sepertinya sudah cukup jelas. Sesi tanya jawab kami cukupkan Bapak Ibu dan teman-teman PKS TAN. Yang selanjutnya kami persilahkan Ibu untuk memberikan sepatah 2 patah kata atau closing statement kepada teman-teman lulusan PKS TAN. Silakan Ibu. Jadi dari kami mengundang para generasi muda lulusan PKS TAN yang tentunya generasi terbaik di bidangnya,
untuk bergabung membangun Kabupaten Madiun yang tentunya kami memiliki potensi wilayah yang luar biasa. Mungkin nanti dari sektor perpajakan, dari sektor PAD lainnya bisa digali dengan maksimal oleh SDM-SDM terbaik dari STAN. Dan dengan adanya aset kami yang luar biasa, kami juga menghimbau atau istilahnya mengajak generasi yang ada di STAN untuk bisa bergabung dengan kami guna meningkatkan kesejahteraan bersama. Jadi mari kita bangun Pemkab Madiun sesuai slogan kami, ayo apik bareng. Terima kasih dari kami, mohon maaf apabila ada kurang lebihnya dalam penyampaian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Ibu yang telah memaparkan dan juga memberikan jawaban serta ikut sertaannya dalam acara hari ini. Semoga para teman-teman lulusan PKN STAN mendapatkan informasi yang bermanfaat dan lengkap, serta informasi tersebut dapat menjadi pertimbangan dalam memilih minat para lulusan. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Ibu. Terima kasih, Bu. Terima kasih, Bu. Baik, untuk sesi pada saat ini sudah selesai dan akan kita lanjutkan ke sesi berikutnya, yaitu dari pemerintah Kabupaten Blitar setelah break berikut ini.